Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rado Institute, tentunya dengan saya sendiri Dr. Rado Yendra SSC MSc. Kita akan melaksanakan perbincangan yang menarik pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Itu dengan topik adalah ketika mahasiswa tidak sanggup menjadikan suatu riset artikel sebagai suatu bahan pembuatan skripsi. Nah, dari hasil diskusi kita dengan beberapa rekan mahasiswa, kita coba tanya dari hati ke hati, kenapa skripsinya harus bersumber dari buku bacaan, buku textbook, teori-teori yang diperoleh di dalamnya, ataupun dari pengembangan skripsi-skripsi senior yang telah ada. Ada beberapa jawaban yang menarik yang kita dapati di sini, diantaranya adalah mereka menyatakan kami semester 6, 7, atau 8 yang terlibat pembuatan skripsi kurang menguasai teori dasar untuk memahami suatu riset artikel. Ada juga yang menyatakan bahwa kami semester 6 atau 7 atau 8 ini mana mungkin untuk memahami riset artikel yang ditulis oleh profesor atau doktor. Nah, dua jawaban ini tentu sangat masuk akal sekali karena kita tahu bahwa bagaimana beragamnya kemampuan mahasiswa untuk memahami teori perkuliahan. Jadi mungkin ada beberapa yang mahasiswa yang mempunyai kemampuan untuk membahas suatu riset artikel, dan saya yakin di daerah-daerah tertentu banyak di mahasiswa dinominasi tidak paham akan riset artikel tersebut. Nah, penyebabnya telah kita sampaikan tadi adalah kurang menguasai teori-teori dasar sebagai pendukung terciptanya atau terhasilkannya riset artikel. Nah, di antaranya solusi yang dapat diberikan tentu solusi-solusi yang telah dilakukan oleh Rado Institute tentunya. Rado Institute memperkaya dunia maya dengan teori-teori dasar perkuliahan dalam bentuk video yang didokumentasikan dalam suatu website agar dapat dinikmati oleh mahasiswa. Nah, tentu ini menjadikan suatu solusi yang baik. Jika mahasiswa kurang dengan teori dasar, dosen menyediakan teori dasar dalam bentuk video sehingga dapat dinikmati berulang-ulang oleh mahasiswa. Nah, saya yakin Rado Institute ini sudah sampai kemana-mana. Tidak perlu saya jelaskan lagi Rado Institute itu apa. Dalam Rado Institute berbagai literasi digital tridharma perguruan tinggi, baik pembahasan soal, praktikum, penelitian dalam bedah riset artikel, membahas teori-teori perkuliahan, itu sudah ribuan di dalamnya dalam bentuk video. Dan ini sudah dapat banyak pengakuan bagaimana banyaknya permasalahan terselesaikan akibat adanya Rado Institute ini. Ada yang menyampaikan kepada kita bahwa terima kasih sekali disertasi maupun tesis saya terselesaikan, Pak. Ada mendapat pengakuan dari lembaga internasional, ya, Guru Nanak Institution, suatu institusi pendidikan tinggi di Malaysia, di India. Mereka welcome kepada Rado Institute untuk memberikan motivasi kepada student ataupun informasi yang layak tentang Guru Nanak Institution ini. Belum lagi Rado Institute telah mendapatkan penghargaan dari Rekor Muri dan seterusnya. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang dibuat oleh Rado Institute itu telah mendorong kemampuan mahasiswa itu untuk mandiri dalam memahami berbagai permasalahan tentang perkuliahan. Nah, saya hanya membayangkan bahwa jika 10% saja dosen-dosen di Indonesia dengan berbagai bidang keahlian melakukan hal yang sama dengan Rado Institute, wah, kita akan bayangkan bahwa Indonesia lah pertama sekali yang menjadikan dunia maya ini sebagai tempat penyimpanan berbagai literasi digital tentang keilmuan mereka yang dapat dinikmati oleh
dunia luar, tidak hanya mahasiswa Indonesia tentunya. Dalam Rado Institute kita dapat melihat bagaimana suatu bedah riset artikel dilakukan. Tidak hanya membedah riset, tapi memberikan pemrograman komputer berupa coding yang dapat digunakan siap pakai dengan mudah untuk menghasilkan riset artikel yang lain. Nah, Rado Institute menyediakan coding. Tidak hanya membahas riset artikelnya, tapi dibantu dengan menyelesaikan coding pemrograman. Begitu juga dengan pembahasan soal. Pembahasan soal yang dilakukan, ada ratusan soal yang dibahas dalam berbagai mata kuliah, juga merupakan suatu motivasi penting bagi mahasiswa untuk mandiri dalam memahami perkuliahan. Jadi oleh sebab itu kita selalu menyampaikan kepada rekan-rekan dosen dimanapun Anda berada di Indonesia, di tanah air kita ini, mari kita bahu-membahu, kita penuhkan dunia maya Indonesia itu dengan berbagai literasi digital tridharma perguruan tinggi, sesuai dengan kemampuan keahlian yang Anda miliki. 10% saja, maka kita akan dapat lihat ke depan generasi-generasi mahasiswa kita ini mandiri dalam memahami suatu teori perkuliahan. Saya rasa itu mungkin motivasi yang sangat luar biasa yang dapat kita perbincangkan pada sore ini, yang untuk dapat menjawab apa sih solusinya sebenarnya, bagaimana agar teori-teori dasar ini dapat berkembang, dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Inilah solusinya. Dengan adanya Rado Institute ini, video-video tersebut dapat dilihat berulang-ulang, video berulang-ulang sampai mereka mengerti. Dengan adanya Rado Institute ini, praktikum-praktikum di kelas itu dapat dilakukan dengan efektif. Oke. Bisa saja ini menjadi suatu terobosan untuk mengurangkan jumlah SKS, jumlah menit dalam satu SKS. Tidak perlu lagi mungkin satu SKS itu 50 menit. Potong karena sudah ada pembelajaran yang lengkap. Oke, saya rasa seperti yang kita sampaikan tadi, perbincangan sore hari ini mendorong para dosen untuk menghasilkan karya yang sama seperti dengan Rado Institute, sehingga ke depannya kita melihat memang literasi digital ini akan menjadikan mahasiswa kita mandiri dalam melaksanakan suatu perkuliahan ataupun menghasilkan suatu riset artikel tertentu. Sekian saya rasa Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.